semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Damayanti, mahasiswi PGRI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 6 dengan NIM 1910400817. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman IPA yang diampu oleh Bapak Sigit Prasetyo. Nah adik-adik, silahkan simak video kali ini sampai akhir ya. Adapun judul dari praktikum ini adalah praktikum sederhana perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Dan tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, untuk mengetahui dan membuktikan perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama untuk praktikum konduksi, kita memerlukan 1 buah lilin. Yang kedua, kita memerlukan 1 buah sendok logam. Dan yang ketiga, kita membutuhkan mentega. Dan yang terakhir, kita membutuhkan korek api untuk menyalakan lilin ya. Adapun alat dan bahan untuk praktikum konveksi, yang pertama adalah 1 gelas air panas, usahakan dengan gelas yang bening. Yang kedua ada pewarna makanan. Yang ketiga ada karet gelang. Kemudian ada plastik untuk membuat es dan juga es yang berwarna ya adik-adik. Jadi pewarna makanan, karet gelang, dan juga plastik es ini untuk membuat es berwarna ya. Seperti ini. Bebas warnanya, boleh hijau, kuning, atau sebagainya. Kemudian alat dan bahan untuk praktikum radiasi, kita membutuhkan 1 lembar kertas. Kemudian ada 1 buah lilin, korek api, dan juga ada air ya adik-adik. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan, silakan kalian juga persiapkan alat dan bahannya ya. Kita akan melakukan praktikum bersama Kak Ika. Yuk! Nah adik-adik, sekarang yang pertama kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi. Adapun langkah pengerjaannya atau praktikumnya, yang pertama silakan adik-adik siapkan alat dan bahan yang sudah Kak Ika jelaskan tadi ya. Yang kedua silakan ambil lilin, kemudian nyalakan lilin dengan korek api. Adik-adik silahkan meminta bantuan orang tua untuk menyalakan lilinnya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika lilin sudah menyala, silahkan ditaruh di tempat lilinnya ya. Nah, setelah lilinnya berhasil berdiri tegak seperti ini, silakan adik-adik ambil sendoknya, kemudian letakkan mentega di atas sendok ya. Pakai sendok logam ya adik-adik, jangan memakai sendok plastik karena nanti akan terbakar saat dipanaskan di atas lilin. Kemudian pakailah tisu untuk membantu mengamankan tangan kalian ya saat sendoknya dipanaskan agar tidak terasa panas saat di tangan. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita panaskan mentega yang ada di sendok di atas lilin. Seperti ini ya. Kemudian silakan tunggu dan silakan amati apa yang akan terjadi pada mentega yang ada di sendok. Nah adik-adik, setelah tadi menteganya kita panaskan di atas lilin, apa yang terjadi dengan menteganya?
Iya, betul sekali. Mentega yang ada di atas sendok ini tadinya berwujud padat, kemudian menjadi cair. Hal ini terjadi karena saat kita memanaskan salah satu ujung logam, maka ujung logam yang lain itu juga akan ikut panas ya. Seperti kan tadi kita memanaskan bagian sendok yang sini, kemudian saat kita sentuh ujung sendok yang sini pun ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari suhu tinggi dari lilin yang dinyalakan tadi ke suhu yang rendah, yaitu sendok. Hal ini itu bisa terjadi karena saat logam itu dipanaskan, maka partikel yang ada di dalam logam itu akan bergetar walaupun hanya salah satu yang dipanaskan. Jadi partikel-partikel yang bergetar ini akan merangsang adanya perpindahan kalor. Maka dari itu perpindahan kalor terjadi dari lilin kemudian ke logam, dan logam ini akan berpindah ke mentega ya. Maka mentega akan mendapatkan kalor yang perantaranya adalah logam atau sendok. Maka dari itu mentega yang tadinya berwujud padat berubah menjadi cair. Hal ini telah membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Nah, perpindahan kalor secara konduksi ialah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara. Dalam hal ini adalah logam yang tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat secara permanen. Jadi, dapat disimpulkan dari percobaan sederhana tadi bahwasanya telah terjadi perpindahan kalor secara konduksi melalui zat perantara berupa logam. Seperti yang kita lihat tadi bersama-sama ya adik-adik, bahwa tadi ada kalor yang berpindah dari lilin yang dinyalakan kemudian berpindah ke mentega. Hal ini menyebabkan mentega yang tadinya itu berwujud padat berubah menjadi cair atau mencair karena adanya perpindahan kalor. Sekarang kita akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara konveksi. Langkah praktikum yang pertama adalah silakan adik-adik juga menyiapkan alat dan bahan yang sudah Kak Ika sebutkan di awal tadi ya. Nah, untuk praktikum konveksi ini, pertama-tama kita harus menyediakan es batu yang berwarna terlebih dahulu. Adik-adik bisa menyiapkan 1 hari sebelum melakukan praktikum ya. Sekarang yang pertama kita membuat es batu yang berwarna. Kita siapkan 2 buah gelas. Kita isi dengan air ya, secukupnya saja. Kemudian kita siapkan alat pewarna makanan, bahan pewarna makanan. Di sini Kak Ika memakai yang warna kuning dan juga hijau muda. Silahkan taruh 1 tetes atau 2 tetes di sendok ya. Nah, kemudian taruh di dalam air dan aduk hingga rata. Setelah itu kita berganti ke pewarna yang hijau. Kita ganti ke pewarna yang hijau, sama silakan tuang dulu 1 atau 2 tetes saja. Kemudian masukkan ke gelas ya. Nah, aduk hingga rata. Selanjutnya kita tinggal masukkan kedua air ini ke masing-masing plastik es. Dan jika sudah, silakan diikat dengan karet gelang yang sudah disiapkan tadi. Langkah selanjutnya adalah masukkan plastik yang berisi air untuk diletakkan atau dimasukkan di kulkas agar menjadi es ya. Silakan adik-adik melakukan praktikum juga. Nah, setelah air yang sudah diberi pewarna makanan tadi dimasukkan ke dalam plastik, hasilnya seperti ini ya. Atau kalau adik-adik di rumah punya cetakan
es bisa pakai yang kotak-kotak seperti ini. Silakan air yang sudah diberi zat pewarna ini dimasukkan ke dalam kulkas dan ditunggu sampai menjadi es ya. Nah, setelah menjadi es bentuknya seperti ini ya. Atau yang kotak juga bisa seperti ini. Langkah selanjutnya adalah silakan adik-adik mempersiapkan 1 gelas air panas. Kemudian akan kita masukkan es yang berwarna tadi. Dan coba amati apa yang akan terjadi ya. Kita masukkan sekarang. Nah, coba kita masukkan esnya yang berwarna ya. Dan amati apa yang akan terjadi. Nah, kita tunggu apa yang akan terjadi pada es ini ya. Nah, adik-adik, setelah kita biarkan es batunya lama di dalam air panas, yang terjadi adalah es batunya yang tadinya besar sekarang hanya tersisa sekecil ini dan sudah mencair bersama air es ini ya. Nah, adik-adik, dari hasil praktikum kali ini kita dapat mengetahui dan membuktikan telah terjadi adanya perpindahan kalor secara konveksi. Hal ini terlihat yang pertama adalah es batu yang berwarna tadi saat kita masukkan ke dalam air panas itu berubah menjadi semakin kecil dan lama-kelamaan menghilang atau terjadi mencair secara total. Kemudian es yang berwarna itu menjadi mencair karena menerima kalor dari air panas yang ada di dalam gelas. Nah, zat perantara dalam perpindahan konveksi kali ini adalah air. Maka kesimpulan dari praktikum yang kedua adalah bahwasanya telah terjadi perpindahan yang disertai oleh zat perantara yang tadinya es berwarna itu mencair karena menerima kalor dari air panas. Kemudian tadi juga tampak ada pola aliran kalor ya yang berpindah dari air panas ke dalam es yang berwarna. Jadi tadi tampak adanya pola aliran di es yang berwarna itu yang menunjukkan kalau es yang berwarna tadi menerima kalor dari air panas. Sekarang kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara radiasi. Langkah praktikum yang pertama, silakan adik-adik menyiapkan alat dan bahan sesuai yang telah dijelaskan Kak Ika di awal tadi ya. Sekarang kita mula-mula tuangkan air ke dalam piring. Sedikit saja, tidak apa-apa. Kemudian kita nyalakan lilin dengan korek api. Adik-adik silahkan meminta bantuan orang yang lebih dewasa ya, orang tuanya. Dan kemudian taruh atau letakkan lilin hingga berdiri tegak. Jika sudah, silahkan adik-adik ambil selembar kertas dan basahi kertas dengan air ya, sebagian saja. Kemudian kita taruh kertas yang sudah basah ini di sekeliling lilin seperti ini. Lakukan hal seperti ini selama beberapa menit ya. Dan amati apa yang akan terjadi pada kertas yang basah. Nah, lakukan hal seperti ini
untuk beberapa menit ya adik-adik, dan amati apa yang akan terjadi pada kertas yang basah. Nah, setelah kita panaskan kertas yang basah tadi di sekitar lilin untuk beberapa menit, hasilnya adalah kita lihat bahwa kertas yang tadinya basah sekarang menjadi kering ya. Nah, adik-adik, hal ini membuktikan adanya perpindahan kalor dari api lilin ke kertas. Perpindahan ini disebut dengan perpindahan radiasi. Perpindahan radiasi yaitu perpindahan tanpa adanya zat perantara. Contoh lain dari perpindahan radiasi adalah saat kita menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan pakaian tersebut akan menjadi kering karena terkena panas matahari secara langsung tanpa adanya zat perantara. Jadi dapat disimpulkan di praktikum yang ketiga ini bahwasanya kertas yang tadinya basah itu menerima kalor dari api lilin ya. Jadi api lilin ini kalornya berpindah ke kertas begitu, yang menyebabkan kertas yang tadinya basah ini menjadi kering. Nah adik-adik, sekian dulu praktikum bersama Kak Ika. Hari ini kita sudah menjalankan atau melakukan 3 praktikum sekaligus ya. Ada praktikum untuk membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga membuktikan perpindahan kalor secara radiasi. Semoga adik-adik bisa mengikuti praktikum Kak Ika dengan baik ya. Dan jangan lupa dalam praktikum selalu mengutamakan keselamatan adik-adik. Semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat. Ada salah kata dan kurangnya dari Kak Ika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Kak Ika akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.